Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di materi Tentir UTS. Nah, kali ini kita akan belajar bareng mengenai menilai investasi dengan NPV. Nah, materi ini masuk ke dalam mata kuliah manajemen keuangan. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, kenapa sih kita perlu untuk menilai investasi? Nah, setiap perusahaan itu akan selalu dihadapkan pada pilihan apakah suatu investasi atau proyek itu layak dijalankan atau tidak. Nah, misalnya nih, ketika perusahaan mau beli mesin baru atau buka cabang baru dan bahkan meluncurkan produk baru. Nah, semua itu butuh modal yang sangat besar sehingga ketika salah mengambil keputusan itu bisa merugikan perusahaan itu sendiri. Nah, masalah utamanya adalah keuntungan di masa depan yang tidak bisa langsung dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan hari ini, karena ada faktor nilai waktu uang atau time value of money. Oleh karena itu, perusahaan itu butuh metode yang bisa menghitung nilai investasi secara rasional. Nah, salah satunya adalah dengan net present value atau NPV. Oke, sebelum kita masuk kepada materi, ini adalah beberapa bahasan yang akan dibahas dalam video ini. Nah, yang pertama ada konsep, kemudian aturan keputusan, contoh perhitungan, kelebihan dan kelemahan, perbandingan dengan metode lain, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai konsep dasar. Jadi secara sederhana, NPV adalah metode untuk menghitung selisih antara nilai sekarang dari semua arus kas yang masuk akan diterima dengan investasi awal yang dikeluarkan. Nah, kenapa sih harus nilai sekarang? Nah, karena ada konsep yang tadi aku sebutin tuh, ada time value of money atau nilai waktu uang. Ketika nih teman-teman semua punya uang 1 juta di hari ini, itu nilainya jauh lebih berharga daripada 1 juta di tahun mendatang atau di tahun depan. Nah, alasannya karena hari ini kita bisa langsung pakai uang tersebut untuk investasi yang nantinya di masa depan tentunya akan menghasilkan sebuah return. Dan juga kita tidak bisa memprediksi di masa depan uang itu akan jadi seberapa karena adanya ketidakpastian dan ada beberapa risiko kalau misal di tahun depan atau di tahun mendatang itu akan terjadi yang namanya inflasi. Nah, inflasi inilah yang bikin daya beli itu akan turun. Nah, maka dari itu semua arus kas di masa depan itu harus didiskontokan ke nilai saat ini. Nah, dari situlah muncul istilah present value. Nah, ini merupakan rumus umum dari NPV itu sendiri. Jadi, dari rumus ini itu jelas bahwa NPV adalah nilai sekarang dari seluruh arus kas masuk dikurangi dengan investasi awal. Nah, ini rumusnya bisa teman-teman lihat dan ini merupakan keterangan yang ada di bawahnya. Oke, bisa di next aja. Nah, selanjutnya adalah aturan keputusan dari NPV, teman-teman. Jadi, di sini ada 3 aturan. Nah, yang pertama, ketika NPV itu lebih besar daripada 0, maka dinyatakan bahwa investasi itu layak diterima. Jadi, dianggapnya sebuah investasi atau proyek tersebut itu bisa menambah nilai dari perusahaan. Nah, kemudian yang kedua, NPV itu sama dengan 0. Jadi investasi ini dianggap berada di titik impas. Nah, berarti sebuah perusahaan itu berhak menentukan boleh diterima ataupun tidak karena berada di titik impas. Kemudian yang ketiga, NPV kurang dari 0. Nah, ini dianggap bahwasannya investasi tidak layak karena dapat mengurangi nilai perusahaan. Nah, dengan aturan sederhana ini, perusahaan itu bisa lebih objektif dalam memilih investasi. Nah, kita mungkin
langsung aja ya ke contoh biar teman-teman nggak terlalu terbayang-bayang nih. Nah, di sini kan sudah dijelaskan tuh. Oh sorry, di sini ada sebuah soal tuh. Nah, sebuah perusahaan ingin melakukan investasi proyek sebesar 100 juta. Proyek diperkirakan menghasilkan arus kas sebesar 40 juta per tahun selama 3 tahun. Dan tingkat diskontonya adalah 10%. Nah, langkah pertama yang akan kita tulis adalah rumusnya teman-teman. Nah, artinya kita harus menghitung nih nilai sekarang dari setiap arus kas yang masuk tiap tahunnya. Kemudian dikurangi dengan investasi awalnya. Jadi kita hitung satu persatu nih teman-teman untuk tahun pertama. Nah, arus kas yang masuk adalah 40 juta. Kemudian kita diskontokan sebesar 10%. Nah, kita tulis ya teman-teman di sini. Nah, sini ada 40 juta. Kemudian di sini ada 1 sesuai rumus ya, ditambah dengan tingkat diskontonya. Kemudian dikalikan tahunnya. Jadi T ini tahunnya. Nah, ini tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga. Semuanya sama ya teman-teman. Nah, ketika dijumlahkan atau dibagi hasilnya adalah sekian. Untuk tahun pertama adalah 36 juta sekian, tahun kedua 33 sekian, dan tahun 3 adalah 30 juta sekian. Nah, setelah kita menemukan semua jumlah per tahunnya, maka sekarang kita jumlahkan semua nilai sekarang dari arus kas tadi, dan dimana menghasilkan 99.474.079 rupiah. Lalu ketika sudah ditemukan adanya PV, maka kita kurangkan dengan investasi awal sebesar 100 juta. Maka ditemukanlah hasilnya minus 525.921 rupiah. Nah, ini mengindikasikan bahwasannya NPV itu kurang dari 0. Maka sesuai aturan yang sudah dinyatakan tadi bahwasanya ketika NPV kurang dari 0, maka investasi tersebut tidak layak karena mengurangi nilai dari perusahaan. Nah, jadi keputusan di sini adalah karena NPV kurang dari 0, maka proyek tidak layak dijalankan. Oke, selanjutnya di sini ada kelebihan dan juga kelemahan dari NPV. Kita akan bahas terlebih dahulu mengenai kelebihan. Nah, kelebihannya sendiri, NPV ini dapat memperhitungkan nilai waktu uang atau time value of money. Kemudian yang kedua, memberikan ukuran yang langsung menunjukkan tambahan nilai pada perusahaan. Dan yang ketiga, lebih akurat dibandingkan metode sederhana seperti payback period. Nah, kelemahannya, yang pertama, sulit jika arus kas itu tidak pasti atau butuh estimasi yang akurat. Kemudian yang kedua, sangat bergantung pada pemilihan tingkat diskontonya. Kemudian yang terakhir adalah membutuhkan proyeksi jangka panjang yang mungkin sulit dilakukan. Nah, di sini juga ada perbandingan dengan metode lain. Yang pertama, ada metode payback period. Nah, payback period ini itu hanya menghitung waktu balik modal tanpa memperhitungkan nilai waktu. Kemudian yang kedua ada internal rate of return atau IRR. Ini metodenya hanya mencari tingkat pengembalian yang dimana membuat NPV-nya itu sama dengan 0 atau kembali ke titik impas. Kemudian yang terakhir ada profitability index atau PI. Nah, rasio ini antara PV arus kas masuk dan juga investasi awal. Nah, jadi dari beberapa metode ini NPV itu dianggap paling kuat karena hasilnya jelas. Berapa tambahan nilai proyek untuk perusahaan seperti itu, dan juga dianggap paling andal karena berfokus juga pada penciptaan nilai. Nah, sampailah ke kesimpulan. Jadi NPV ini adalah metode utama dalam capital budgeting, teman-teman. Nah, prinsipnya sederhana. Kalau NPV positif, proyek jalan. Kalau negatif,
di-stop aja karena dengan NPV ini perusahaan bisa memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan itu benar-benar menghasilkan nilai tambah, bukan hanya sekedar menutup biaya seperti itu. Nah, itu saja yang mungkin bisa Mimin sampaikan pada Tentir UTS kali ini. Semoga ilmu yang Mimin sampaikan itu dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video Tentir selanjutnya. Bye-bye.